Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Plankton Trader. Saya doakan kalian semua baik-baik saja. Video kali ini saya akan kembali membahas kelanjutan tentang analisa candlestick ya. Jadi jangan bosan-bosan untuk analisa candlestick jika kita mau menjadi seorang trader. Karena analisa candlestick akan membentuk kebiasaan di dalam pemahaman analisa kita ya. Oke, sebelum saya lanjut, saya tambahkan sedikit ya. Bagi teman-teman yang baru belajar trading itu janganlah kalian langsung deposit dan menganggap bahwa trading itu gampang, trading itu mudah ya. Ya, kelihatannya memang seperti itu, tetapi kalau sudah psikologi kita kena ya atau psikologi terpengaruh, maka trading tidak akan pernah menjadi mudah. Oke, bagi kalian teman-teman yang baru belajar ataupun ingin belajar trading, kalian bisa dapatkan ebook saya di sini di planktontrader.com ya. Kalian cari website saya planktontrader.com atau Plankton Trader, ketik di Google ya. Kemudian kalian cari ebook di sini di menu ebook. Sini ada menu ebook, kalian cari, klik di sana. Dan memang ebooknya ini tidak gratis ya. Ini sekedar ongkos aja ya untuk pembuatan ebook ini. Karena biasanya video di YouTube saya itu agak nyampur-nyampur. Tapi kalau kalian belajar di YouTube juga nggak apa-apa, terserah kalian. Ini adalah hasilnya ya. Dulu 2009, 2019 dan 2021 ya. Ini udah 3 tahun ya. Dan hasilnya seperti ini. Trading yang tidak terlalu bagus menjadi sudah lumayan ya, walaupun ada loss juga kadang. Oke, bagi kalian yang ingin analisa candlestick lanjutan atau analisis candlestick yang lain, di sini di website juga ada, saya tambahkan. Dan kelebihan dari di website adalah di sini ada feedback yang saya kasih ya. Jadi setiap analisis itu saya kasih feedbacknya, apa yang harus dilakukan dalam market seperti ini ya. Misalkan ini adalah market yang ranging ya, ranging yang akan dia strong up. Kemudian cari pressure yang benar-benar terlihat, cari retracement candle untuk meneruskan tren pada ranging market, dan catatan-catatan lain ya. Itu teman-teman. Kemudian link broker juga ada di sini ya, yang saya usahakan selalu update ya, karena broker Indonesia itu kadang kucing-kucingan dengan Kominfo ya, jadi dia selalu mengupdate website seperti itu. Oke, kita lanjut teman-teman ya, biar tidak terlalu panjang. Kita masuk ke nomor 41. Sebenarnya sudah ada beberapa analisa juga yang saya buat, karena saya selalu buat analisa. Oke, ini saya buat dulu, saya besarkan. Kita bahas dari yang nomor 1. Ini ada sekitar 19 candle di sini. Kemudian nomor candle merah ada di bawah, nomor candle bullish atau hijau ada di bagian atas, biar nggak bingung ya. Oke, nomor 1 itu adalah candle yang lemah ya, bearish. Jadi disarankan oke, kita lihat dulu marketnya ya. Kita lupa menganalisa market. Market ini jarak antara IMA nggak karuan ya, 20, 200, 50 IMA, kemudian 100 IMA, artinya ini market dalam keadaan ranging teman-teman ya. Dia bukan dalam susunan market yang trending. Terlihat dari IMA, terlihat juga dari Bollinger Band yang datar ya. Datar atau mulai datar. Tetapi biasanya kita memadukan antara IMA dan untuk melihat Bollinger Band, karena biasanya Bollinger Band ya memang agak ke atas, padahal dia udah datar ya. Karena Bollinger Band atau IMA itu adalah indikator yang lagging ya, jadi dia lambat. Jadi dia menghitung setelah price terjadi, jadi dia lambat. Jadi yang paling pas adalah price action ya. Jadi saat itu juga terjadi
maka kita bisa mengambil peluang ketika kita paham dengan yang namanya price action. Oke, jadi nomor 1 itu adalah candle bearish ya. Cuma candle bearishnya nggak tahu candle apa, itu candle lemah ya. Sorry, kita nggak tahu apa breakout apa gimana, karena ini kondisinya ranging. Dalam kondisi ranging ini dalam time frame besar, price membuat seperti doji ya, seperti candle yang ini, seperti candle ini ya, seperti begini, dia akan ada ekor karena marketnya ranging. Kita lihat dari EMA. Oke, nomor 1 kita tunggu, nomor 2 melahirkan candle bearish yang besar atau breakout ya. Sini candle-candle seperti ini adalah candle breakout dalam market ranging. Tunggu aja retracement bullishnya ya. Karena di sini kalau candlenya nomor 2 ini nggak mungkin dia fake breakout. Atau memang marketnya itu sangat volatile ya, atau sangat kejam ya, sangat ke bawah kemudian ke atas panjang sekali ya. Bisa jadi di pembukaan, bisa jadi. Tapi kalau udah masuk di sesi, biasanya market seperti candle seperti ini adalah candle yang breakout ya. Apa yang di break? Bang, ini ya. Dia break 100 EMA dan break deviasi 1 bagian bawah ya, karena di sini middle Bollinger Band. Dan setelah nomor 2 kita tunggu juga. Kita nggak tahu apakah dia langsung bullish ataupun bearish ya. Dan ternyata dia menghasilkan candle nomor 3. Jadi nomor 3 itu dia turun dulu, kemudian pada akhirnya dia naik. Nah, kalau dia turun, kita sell di sini, kita akan loss ya teman-teman ya. Jadi itu kenapa kita harus menunggu retracement di ranging market ya, wajib ya. Nah, ini adalah hammer ya, hammer bullish ya. Harusnya dia adalah up ya. Harusnya adalah up. Nah, ini adalah candle yang meragukan ya. Bagi saya ini hammer ini meragukan. Cuma kalau udah terjadi, kita bisa baru tahu bahwa itu adalah ciri dari retracement ya. Bisa jadi. Karena retracement kan tidak menembus 50% body candle sebelumnya. Kemudian tidak menunjukkan suatu tekanan khusus atau pressure ya. Nah, di sini nggak jelas pressure-nya ini apa. Marketnya ranging ya. Takutnya di sini akan bullish besar. Oleh karena itu di sini nggak disarankan open posisi nomor 4 ya. Tapi dia follow the trend, pada akhirnya dia bearish. Cuma bearishnya lagi-lagi menghasilkan ekor ya. Jadi ekor ini saya curiga juga adalah buying pressure karena di sini dari deviasi 2. Ternyata dia menghasilkan bearish ya. Ya kita tunggu aja teman-teman ya. Kalau kita ragu, kita tunggu. Di sini saya ragu, di sini saya ragu juga. Karena ini ekor ini saya ragu. Gak jelas ini apakah selling atau buying pressure. Oke, nomor 5 itu menghasilkan candle seperti hammer ya, yang mengandung pressure. Ternyata di sini dia melakukan yang namanya konsolidasi dalam time frame 1 menit, dalam time frame 5 detik dia ranging di sana. Rangingnya antara round number itu ya, di round number dan deviasi 2 bagian bawah dari Bollinger Band. Nah, di sini baru terlihat jelas bahwa momentum seller itu sudah habis di sini. Kenapa? Karena setiap ujung ekor dari ini ya, di sini opening, sini closing, ini adalah doji bearish ya. Ketika ini nggak sampai atau nggak ditembus, maka ini udah loss momentum bearish, apalagi dalam kondisi ranging market ya. Maka kalau ada candle seperti ini, jangan meneruskan tren ke bawah pada market seperti ini ya. Dia akan balik arah. Makanya di sini kita bisa buy. Tapi di sini memang sedikit agresif. Tapi enggak juga sih, karena kita sudah melihat di sini ada support, kemudian terjadi yang namanya ranging di time frame kecil ya. Ini artinya di sini udah nggak ada tren, karena kalau udah ranging nggak ada tren. Kalau ada kalau ada candle seperti ini adalah candle penjebak atau jebakan.
apalagi tidak menyentuh ekornya. Jadi kita di sini bisa buy langsung ya, karena marketnya. Dan nomor 6 itu adalah candle apa ini? Bullish engulfing ya, bullish engulfing. Ini adalah candle bullish engulfing, dimana sebelumnya saya lupa ini candle stall ya. Sini dia stall. Stall itu ya seperti loss momentum ya, tapi kalau stall biasanya di ujung ya, close-nya di ujung. Ini lebih terkait ke loss momentum. Tapi stall juga boleh ya, stall. Dan bullish engulfing terjadi. Sorry. Tapi kita melihat bahwa closingnya ini, nah, tidak menembus ekor itu nomor 4 ya. Ekor bagian atas resisten. Siapa tahu ini akan bearish lagi. Jadi di sini nggak saya sarankan open posisi buy. Dan akhirnya dia break dan kembali closingnya tidak menembus ekor nomor 6. Saya nggak sarankan open posisi buy ya, karena ini bukan higher high higher low. Nah, 7 dan 8 ini membentuk higher high higher low. Nah, kalau kita tahu bahwa sebelumnya di sini ada konsolidasi, maka di sini seharusnya kalau dia masih konsolidasi, di sini akan fake breakout, teman-teman ya. Karena nomor 7 ini tidak menembus ekor nomor 6. Tapi nyatanya dia menembus yang namanya EMA. Artinya apa? Di sana artinya trend strong, teman-teman ya. Di sini telah terjadi yang namanya strong down, strong up ya. Kenapa begitu? Karena time frame besar dia membuat doji ya. Doji bagaimana gerakannya? Dia di opening katakanlah di sini, kemudian dia ke atas, kemudian dia turun ke bawah jauh sekali, kemudian dia naik lagi ke atas ya. Nah, kalau di sini dalam time frame 10 menit, maka yang terjadi dalam time frame 1 menit adalah seperti ini ya. Jadi itu logikanya ya. Oke, 78 itu membentuk yang namanya higher high higher low. Sekarang kita lihat apakah pantas higher high higher low seperti ini diterapkan dalam time frame seperti ini. Ini adalah market yang strong up ya, karena strong down, strong up. Maka ketika nomor 8 terjadi, ini adalah 78 bisa digunakan sebagai higher high, higher low, dimana kita bisa entry di 50% body candle nomor 8. Karena di sana juga ada support seperti 100 EMA, 50 EMA dan 20 EMA. Ini bagus banget ya. Karena di sini indikasinya strong. Kenapa strong? Karena kalau dia masih ranging, dia di sini akan fake breakout. Oke, itu teman-teman. Kemudian setelah nomor 9 itu 89 juga membentuk higher high higher low. Nah, sekarang kita lihat higher high higher low itu kenapa tidak saya sarankan open posisi buy di sini. Kita lihat di sini adalah ini candlenya nomor 9 adalah bullish hammer ya. Bullish hammer adalah continuation candle, tetapi harus berada di strong market. Ini strong market apa iya? Iya, strong market. Tetapi kondisi market besarnya gimana? Trending atau enggak? Kalau ini trending, maka ini layak untuk open buy. Tetapi kita lihat ini ranging ya. Ranging strong up, strong down ya. Jadi nggak boleh menggunakan, apalagi closingnya di 200 EMA, nggak ditembus 200 EMA. Jadi ini tidak disarankan open posisi buy. Kalau tidak disarankan open posisi buy, bagi yang agresif bisa menggunakan sell option. Tapi di sini saya nggak menyarankan ya, karena bisa jadi ini strong juga, saya nggak tahu kondisinya dan dia bisa buy atau bullish. Ternyata nomor 10 membentuk yang namanya bukan engulfing ya, karena nomor 10 closing tidak melebihi ekor nomor 9. Jadi nomor 10 itu nomor 10 itu adalah kemungkinan di sana akan terjadi konsolidasi karena sebelumnya ada trend up ya. Ada trend, kemudian ada ranging ya. Ini adalah ranging di time frame kecil.
Kemudian setelah nomor 10 kita tahu bahwa itu bukan engulfing, dan juga kita tahu ini adalah significant candle ya, nomor 9 ini. Ini saya tulis bearish engulfing retracement ya. Bukan ya. Ini saya salah, saya perbaiki dulu. Karena bearish engulfing dia harus menembus candle nomor, anggap aja bearish retracement ya, nggak ada engulfingnya. Karena kalau candle engulfing dia harus menembus ekor nomor 9. Oke, kita tahu di sini bahwa ada strong trend ya. Kemudian di sini kita tahu nomor 10 tidak melebihi ekor ini. Ini adalah candle yang signifikan. Ujungnya adalah resisten, ini adalah support. Kita bisa buy. Nah, setelah itu nomor 11 kita tahu bahwa itu adalah candle bullish. Kita tahu bahwa tadi kan di sini nomor 9. Nomor 9 ini resistennya adalah 200 EMA, dan di sini adalah ujung itu ya, ujung ekor. Nah, tadi kan saya bilang resisten di sini terjadi ranging ya, dalam time frame kecil, dalam time frame besar ya konsolidasi ya. Nah, ini walaupun ditembus ya, tapi nomor 11 tidak menembus ini juga ekor itu ya. Kalau ini dua digabung ya itu juga signifikan candle. Opening, closing ya, seperti inverted bullish hammer. Jadi di sini makanya bisa di sell. Karena kita tahu bahwa di sini ada yang namanya proses konsolidasi, teman-teman ya. Jadi ini bukan penerusan tren nomor 11. Kenapa? Karena dia tidak menembus nomor 10. Ekor bagian atasnya ini. Ini kan ada ekor. Jangan diabaikan ekor seperti ini ya. Karena dia bisa menjadi petunjuk. Nah, di sini ada saya tandai ini adalah merupakan inside bar ya. Di sini bisa jadi inside bar. Kenapa inside bar? Karena dia konsolidasi, dia akan turun lagi ke sini. Nah, kita lihat apa yang menjadi penyebab dia naik ya. Pasti ada breakout. Ini candlenya stall ya tadi. Ini candlenya stall, kemudian kita bisa sell karena tidak menembus nomor 10. Kemudian di sini ada pola inside bar ya. Tapi saya tidak anjurkan sell di sini karena ya bisa jadi juga retracement dan trend continuation. Karena di sini kan 200 EMA ada di setengah body candle nomor 12. Siapa tahu dia akan putar balik menjadi candle bullish di sini. Jadi di sana adalah bukan kondisi yang aman untuk open posisi. Seperti itu ya. Oke. Kemudian nomor 12 13 adalah ini, kalau saya ceritakan ini sebenarnya banyak banget ya. Di sini ada lower high lower low ya. Apakah pantas lower high lower low di area konsolidasi? Ya akan melahirkan candle bullish ya. Karena di sini closingnya juga di opening ya. Kemudian ekornya juga sama. Dan EMA-nya kalian lihat ada di semua EMA ini ya, ada di setengah body. Jadi di sini bisa open posisi buy, bukan sell ya. Jadi lower high lower low bukan di kondisi seperti ini. Kalau menemukan kondisi seperti ini, kemudian ada lower high lower low, kalian open posisi saja sebaliknya. Jangan open sell, open buy. Seperti itu ya. Karena kan cuma dua, kalau nggak sell ya buy. Kita cuma perlu paham psikologi candlenya, kemudian kondisi marketnya, seperti itu. Ya emang berkata-kata itu gampang ya, tapi kalau memang kalau sudah dalam real biasanya kita cenderung fokus pada sesuatu dan kita mengabaikan hal-hal yang penting, seperti itu. Oke, nomor 14 kita tunggu ya, karena ini closingnya di 50 EMA ya. Kita nggak tahu apakah ini trend ya atau enggak ya. Ternyata dia membuat candle bullish. Nah, ini adalah breakout teman-teman ya. Ini adalah breakout. Nomor 15, apa yang di break? Openingnya ya. Openingnya ini yang di break, dimana tadi udah turun di sini. Ketika ini di break, ini adalah higher high, higher low yang bisa diandalkan
ya. Dan kita bisa buy di sini dengan backup dari 200 EMA. Karena kenapa? 200 EMA ditembus dan sebelumnya udah ada yang namanya apa ya ini ya, stall di sini ya. Atau udah ada signifikan resisten ya. Ini kan tadi resisten kan? Sini. Tuh ditembus. Dan penembusannya juga tidak terlalu panjang. Dan resisten akhirnya ada di sini ya. Di ekor ini. Itulah kenapa di sini terjadi fake breakout. Setelah dia karena di sini trend up ya. Strong, retrace, strong. Ini kalau di chart ini seperti apa ya? Seperti broadening ya, broadening seperti pattern broadening ya. Dia up. Tapi dalam ranging ya pattern apapun ya tidak akan jadi ya. Dia akan berlaku sebaliknya. Oke, ternyata nomor 16 bullish ya. Di sana bisa di buy peluangnya ya. Karena higher high higher low yang melakukan break ya, candle ini break 200 EMA dan juga ini resisten di sini. Kemudian nomor 17 kita tunggu ya, karena di sini juga terbentuk higher high higher low dalam dua candle ya. Tetapi perhatikan kondisi marketnya 200 EMA itu datar. Price akan berkutat di antara EMA saja ya, kalau EMA semua datar. Karena nggak ada tren ya, nggak ada tekanan. Oke, nomor 17 itu membentuk yang namanya bearish engulfing, di mana higher high higher low sudah gagal dalam kondisi seperti ini. Higher high higher low gagal itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya, bahwa kepalanya bisa datar ya. Hati-hati di ranging market menemukan hammer seperti ini datar kepalanya ya. Apalagi kondisi marketnya seperti ini. Sini ada bearish engulfing yang merupakan reversal. Nah, ini baru yang namanya engulfing ya, karena dia nge-break yang namanya ujung candle yang cukup signifikan dan close di bawah 200 EMA. Tetapi saya di sini ragu juga karena di sini ada tren ya. Hati-hati dengan itu. Di sini bisa jadi retracement. Dan di sini ternyata meneruskan ke bawah. Kenapa dia meneruskan ke bawah? Kemungkinan ya, karena analisa saya di sini market semuanya datar. EMA semuanya datar, dia akan follow the trend ya. Kalau muncul engulfing dia akan down, dan juga dia close di bawah 200 EMA ya. Cuma keraguan kita disebabkan oleh ini aja, strong ini aja. Oke, setelah nomor 18 itu muncul lagi 17-18 lower high lower low. Kadang-kadang saya tidak sadar ya, saya mau higher high higher low tetapi saya ucapkan lower high lower low. Jadi mohon dimaklumi. Karena otomatis ya gitu. Oke, di sini ada lower high lower low. Di sini ada engulfing ya. Kalian perhatikan EMA datar semua ya. Kemudian ada Bollinger Band datar juga. Walaupun ini turun ya, tapi ini datar mengerucut ya. Ini mau konsolidasi. Ini nggak berguna lower high lower low di market seperti ini ya. Kita harus entry sebaliknya. Kalau menemukan lower high lower low di market seperti ini, entry aja sebaliknya, karena peluangnya lebih tinggi untuk balik arah ya. Ini nomor 19. Karena ini closing di atas juga 100 EMA dan 50 EMA. Karena di sini bisa jadi doji ya. Jadi bisa jadi seperti ini juga. Seperti itu. Kalau breakout biasanya nggak jadi, karena nggak terjadi. Karena kenapa? Karena di sini EMA-nya ya, atau closing di sini doji ya, ini doji. Oke teman-teman, itu dia pembahasan tentang chart ini ya. Ada tulisan yang saya belum bahas, ini breakout ya. Kemudian ini bearish engulfing yang merupakan reversal pattern. Bagi yang agresif ini bisa di sell ya, tapi kadang-kadang ragu saya karena tekanan tren ini ya.
Jadi saya nggak entry di sini, juga nggak entry di sini ya. Karena kalau ini datar bisa juga break ke bawah, bisa jadi doji, bisa jadi break ke atas ya. Jadi nggak jelas di sana. Oke teman-teman, itu dia pembahasan kali ini ya. Ini bagi kalian yang pengen tahu feedbacknya, kalian bisa cari di website planktontrader.com. Kalian ketik di Google atau di alamat website ya. Di sini akan ada feedback seperti apa yang harus dicari ya. Ini kan kayak gini. Ini ada analisanya, kemudian ada videonya di website saya. Kemudian ada feedback ya. Jika deviasi 1 sudah membuat retracement, kemungkinan besar reversal pattern sebelumnya akan aktif ya. Jadi jika deviasi 1 udah di break ya, tentunya oleh engulfing atau reversal yang lain, biasanya dia akan retracement atau meneruskan tren dengan membuat deviasi 1 itu sebagai support. Kalau dia retracement, dia akan berakhir di deviasi 1. Kalau dia strong, dia akan membuat ekor di deviasi 1. Seperti itu aja ya. Kemudian di sini juga bisa buka account ya bagi yang belum, atau bagi yang tidak tahu link terbaru ya. Link terbaru Binomo, link terbaru IQ Option, XM, Quotex ya. Karena biasanya update websitenya. Di sini saya usahakan update terus ya. Oke teman-teman, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Lebih kurangnya bisa kalian tambahkan di kolom komentar. Mungkin saya ada yang kurang, kalian tambahkan. Seperti itu ya. Salam trader.